Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widian Irnanda Ali. Di sini saya akan menjelaskan terkait simulasi Monte Carlo yang ada di uh, tugas 16 sebelumnya, atau simulasi dan juga simulasi RPI 581 seperti itu. Nah, jadi yang pertama, di sini saya jelaskan bahwa ada beberapa kasus yang saya ambil. Jadi sebelumnya kasus yang saya ambil itu adalah pipeline yang ada di sekitar daerah Batam. Namun karena di Batam datanya kurang lengkap, saya akhirnya mencoba beralih ke data dari Teluk Bintuni ini. Jadi pada Batam itu sendiri ada perbedaan data. Jadi tidak ada sumber yang mengatakan bahwa uh, simulasi Monte Carlo yang saya adakan itu ternyata memang kurang valid, karena ada beberapa segmen yang ternyata tidak dianalisis semua ataupun tidak dimasukkan data semuanya seperti itu. Nah, terus yang saya di sini yang sambil adalah pipa sepanjang 13,4 km yang ada di PTX yang menuju onshore receiving facilities dari sebuah offshore facilities di LNG Train 3 di darat atau di Teluk Bintuni, Papua seperti ini. Nah, ini merupakan rute pipanya. Jadi pada spesifikasi diameter pipa ini merupakan ada beberapa data properti pipa yang ada di sini. Nah, di sini ada data properti pipa dengan nilai 0,61 meter atau 24 inch di sini ya. Sedangkan ketebalan pipa adalah 0,2 meter atau 0,81 inch. Ini secara penelitian ya, atau mungkin yang ada di faktual di lapangan seperti apa. Dan sedangkan tekanan desain itu 188 bar atau 12,95 megapascal dengan tekanan operasi 63,85 bar, dan juga massa jenis material pipa. Oh ya, pada material pipa ini digunakan ASTM A106 ya, A106B grade-nya, grade 70 seperti itu. Nah, di sini 7.850 kg per meter kubik. Temperatur desainnya atau T1 itu 115 derajat Celcius, dan juga maksimum operating temperaturnya 105 derajat Celcius. Fluidanya itu natural gas. Nah, material pipanya itu API 5L-X65, di mana itu berkorelasi dengan STM A106B grade B. Nah, ini merupakan data dari pipanya, beberapa datanya. Nah, ini ada yang penting adalah anti-corrosion coatingnya dan juga density-nya itu seperti ini, 0,0032 meter dan juga 900 kg per meter kubik. Yang tidak kalah penting juga itu adalah gaya friksi dari tanah, karena pada kasus abival buckling ini terjadi ketika gaya aksial minimalnya itu lebih kecil daripada gaya vertikal. Nah, jadi kalau misal kita berspekulasi abival buckling juga bisa terjadi, bahwa karena ada tekanan gaya yang lebih besar daripada di internal pipa daripada di eksternal, itu juga bisa. Namun pada lebih rincinya kita bisa merincikan bahwa dari data di luar tanah, data yang bisa berupa support yang ada di timbunan pipa ataupun yang ada timbunan tanah yang memberikan gaya ke pipa, ternyata itu masih kurang kuat untuk menahan gaya yang berasal dari pipa, entah itu dari temperaturnya, pressure internalnya, pressure operating, dan lain sebagainya di situ. Nah, pada jenis properti tanah ini yang paling penting digunakan adalah terkait massa jenis tanah, koefisien friksi tanah, dan juga kedalaman pipa di bawah tanah. Jadi pada DNV RF 116 disebutkan bahwa kalaupun kita membuat dengan diameter pipa 24 inch itu maksimal, itu 3 meter di bawah permukaan laut, itu minimal, itu maksimal 3 meter. Nah, karena untuk maintenance dan lain sebagainya. Sedangkan untuk minimalnya sendiri itu adalah 1 meter, dimana ini kedalaman pipanya itu 2 meter, ini sudah memenuhi syarat yang ada. Nah, untuk si bed roughness-nya itu juga penting, yaitu 0, atau 1 kali 10 pangkat 5 meter, 1 kali 10 pangkat mm, dengan grain size-nya itu D50 ya, atau 25 kali 10 pangkat 6 meter seperti itu. Nah, jadi ada beberapa langkah di sini terkait pengecekan ketebalan pipa yang ada sekarang. Jadi
ketebalan pipa minimum sesuai ASME B318 disyaratkan dengan tekanan pressure maksimal MAWP-nya 450 MPa dan juga pada internal pipanya itu 6,385 MPa itu minimal berapa meter seperti itu. Nah, di sini kondisi aktualnya rel tebal pipanya yang digunakan itu adalah 0,002 meter ya, atau kita ibaratkan 0,02 meter seperti itu. Dalam ketebalan minimum pipa itu 0,06 meter seperti itu. Dan maka ini sesuai syarat yang disyaratkan. Nah, setelah itu kita hitung luas permukaan, momen inersia, dan massa pipa dengan masing-masing persamaan yang ada. Nah, pada luas permukaannya itu ditentukan dengan rumus seperti ini, A0, A, dan juga luas permukaan bagian dalam atau AI. AI ini area internal dan juga area outside seperti itu ya kalau di luar. Nah, setelah kita cari massa, sekalian kita cari massa pipa persatuan panjangnya ya. Jadi itu per 1 meter pipa itu beratnya berapa kilogram kayak gitu. Nah, ada juga submerged weight dari pipa. Jadi berat rendam pipa atau submerged weight itu dibutuhkan dalam perhitungan uplift resistance. Dalam artian begini, setiap uplift resistance yang ada itu pasti menimbulkan satu analytical analysis dari upheaval buckling atau dibutuhkan pada proses perhitungan tersebut. Jadi berat terendamnya itu berapa sehingga gaya yang diterima oleh gaya vertikalnya itu memang bisa nggak ditahan sama beban tanah yang ada di atasnya gitu. Nah, ya itu parameternya apa aja sih mas? Ya, parameternya itu yang pertama berat steel atau weight steelnya itu berapa, berat corrosion coating, berat concrete coatingnya juga berpengaruh, berat produknya, berat buoyancy, dan juga submerged weights. Nah, oke, setelah kita dapatkan masing-masing gaya yang bekerja dalam pipa, berat yang masing-masing bekerja dalam pipa itu berapa, kita analisa tegangannya di sini. Nah, analisa tegangan di sini ada beberapa yang kita analisa ya sesuai dengan ASME B318, di mana ada gaya-gaya yang ditentukan ASME B318 juga dijadikan rujukan dalam penentuan dispatch inspection atau risk matrix yang ada pada RBI 581 seperti itu. Nah, nanti juga ada korelasinya terkait DNV. Nah, kenapa sih mas kok kita nanti pakai DNV? Karena beberapa hal yang ada di pipeline itu tidak dijelaskan juga pada ASME B318. Jadi ada yang lebih rinci dijelaskan pada DNV RF 116 terkait beberapa hal nanti akan saya sebutkan, dan ada pertimbangan juga kita tidak memilih memakai ASME B318 pada perhitungan tersebut nanti. Nah, yang pertama terkait hub stress. Jadi hub stress ini merupakan tegangan yang ada di bagian hub. Jadi parameternya apa aja? Parameternya terkait ini adalah apakah perhitungan dari hub stress ini kurang dari 0,72 dari SMIS-nya. Nah, SMIS-nya itu 0,72 SMIS-nya itu berapa, Mas? Nah, 0,72 SMIS-nya itu menurut ASME 318 itu 324. Jadi itu sekitar SMIS-nya itu sekitar 40-an atau sekitar 400-an seperti itu. 434 megapascal. Nah, dari pada perhitungan hub stress ini ternyata 201,24 megapascal, di mana ini kurang dari 324 megapascal. Jadi masih memenuhi tegangan izinnya, maksimal allowable working pressure-nya. Terus kita cari juga longitudinal stress-nya. Jadi longitudinal stress-nya di sini adalah arah stres yang bekerja akibat tegangan ekspansi termal yang bekerja pada arah longitudinal. Nah,
Jadi pipanya ini terkubur, jadi tegangan tersebut menjadi bentuk tegangan termal atau tegangan tekan termal seperti itu. Jadi tegangan longitudinal ini juga diakibatkan oleh Poisson ratio ya, yang bekerja pada secara berkebalikan ya, yang bereaksi tarik karena mengembarkan rasio tegangannya terjadi pada arah melintang terhadap regangan arah longitudinal. Jadi perhitungannya jadi kayak gini. Jadi V dikali hub stressnya itu berapa dikurangi nilai dari E dikali perbedaan temperatur dikali alpha T kurang dari 0,80 SMIS itu syaratnya. Nah, jadi pada perhitungan longitudinal stress ini ternyata didapat hasil tegangannya itu masih aman karena ini min 133,37 megapascal, yang mana ini merupakan memang kurang dari 360 megapascal ya, dan juga arahnya ternyata berbeda dari 360 megapascal sehingga lebih aman seperti itu. Nah, namun pada combined stress ini juga aman juga analisis masing-masing stresnya. Jadi combined stress itu merupakan masing-masing stres yang bekerja itu dikombin. Kira-kira dampaknya ke pipa itu kira-kira benar-benar melebihi tegangan batas izinnya enggak? Kalau memang enggak melebihi berarti alhamdulillah tidak apa-apa. Sedangkan di sini pada combined stress atau von Misesnya itu syaratnya di ESME B318 itu kurang dari 405 megapascal. Ternyata hasilnya kurang dari dan masih memenuhi tegangan izin. Oke, setelah kita menganalisa tegangan-tegangan yang ada, kita juga menganalisis nih analisa gaya. Ada beberapa gaya yang dianalisis dalam perhitungan Abbeville buckling dan menentukan respect inspeksinya dari masing-masing kasus yang ada. Jadi yang pertama gaya aksial. Jadi gaya aksial ini merupakan gaya yang timbul secara arah operasi pipa atau bergeraknya fluida pipa akibat gaya yang ditimbulkan dari fluida pipa dan juga pada vertical roughness-nya dari pipa itu sendiri. Nah, jadi pada gaya aksial itu ada beberapa akibat yang ditimbulkan. Ada tekanan internal akibat Poisson dan juga akibat thermal serta residual high tension. Nah, ada juga yang terakhir ini yang gak kalah penting adalah gaya aksial efektif pada restraint pipe. Di mana pada restraint pipe ini terjadi ketika pipa itu tersebut telah mengalami tegangan dan juga terdapat aliran kembali, dan apakah gaya aksial tersebut masih benar-benar memenuhi syarat atau tidak, seperti itu. Di sini kita bisa lihat gaya aksial akibat tekanan internal dan juga thermal serta restraint pipe itu hasilnya negatif, memang karena bentukannya arahnya terjadinya berlawanan daripada arah yang diakibatkan gaya aksial oleh aliran pipa, seperti itu. Nah, jika ini ada penjelasannya juga saya tulis, jadi tanda minus dalam hasil perhitungan bahwa gaya aksial efektif yang terjadi pada pipa merupakan gaya tekan atau kompresi, seperti itu ya. Nah, ada juga gaya required downward force. Jadi gaya downward force ini merupakan kombinasi ya antara uplift resistance dari pipa atau pipeline, uplift resistance dari tanah itu sendiri ditambah submerged width pipanya. Jadi uplift resisten dari tanah adalah beban atau mungkin daya dari tanah yang maksimal kira-kira bisa tahan pipa berapa newton gitu. Dan submerged width pipa itu merupakan gaya berat yang ditimbulkan akibat kedalaman penimbunan pipa. Jadi semakin dalam apakah pipa ini semakin berat atau semakin ringan, kayak gitu. Untuk kedalaman itu kita ambil ya datanya dari perusahaan seperti itu. Nah, jadi uplift resistance setelah hasilnya keluar, kita lakukan perhitungan required downward force, kemudian dibandingkan kedua gaya tersebut terhadap safety factor ya. Jadi pada menurut Yongbai dalam buku Subsea Pipeline and Risers itu bahwa safety factor minimum agar tidak terjadi Abbeville buckling itu adalah 1,2 meter. Nah, di mana Abbeville buckling apabila gaya uplift resistance tidak dapat menahan downward force melalui perhitungan didapatkan hasil berikut. Nah, jadi kayak gini hasilnya. Jadi kedalaman penimbunnya itu itu ada variasinya
nggak terlalu berinterval ya. Ini karena setiap lapangan itu berbeda kondisinya dan memang tidak harus diintervalkan ke baris ke bawah dan lain sebagainya. Nah, di sini pada beberapa titik dibagi sampai di setiap 0,1 meter. Nah, itu hasilnya didapat seperti ini perhitungannya. Perhitungan HRB, QS, FB, WS dan juga Q. Jadi, apakah tanah cukup kuat menahan gaya defleksi ke atas ataupun uplift akibat gaya aksial, maka dibutuhkan perhitungan safety margin dengan membandingkan Wrex dan W required dengan Q. Nah, pada tabel seperti ini. Nah, kita bandingkannya seperti apa? Bandingkannya itu safety faktornya Q-nya dibagi dengan W requirement. Nah, ketemu ini 0,06 seperti itu. Nah, safety faktornya kita bandingkan dari Q dengan W requirement seperti itu. Nah, jadi gini, untuk occurs failure safety, atau kita bisa bilang, jadi safety factor itu Q dibagi W required ya. Oh ya, occur failure itu apakah kurang dari 1,2, ternyata sampai ke KP 0,2 itu safety faktornya masih aman. Sedangkan KP 0,2 ke atas, nah ternyata sudah tidak aman karena lebih dari 1,2 seperti itu. Lalu kita bisa lihat juga di sini nanti SF atau safety faktornya lebih kecil dari 0,85 yang menggambarkan gaya downward force required lebih besar daripada downward force sendiri, sehingga sistem nanti akan terjadi buckling. Buckling karena gaya aksial kompresif pipa tidak dapat ditahan. Istilahnya gini, ada beberapa support gitu ya, support ataupun beberapa KP di pipa, ternyata gaya yang ada di KP setelahnya di ujung atau mungkin pembagian segmen yang di depannya itu ternyata lebih kuat menahan daripada yang ada di belakangnya. Sedangkan perbedaan ini terlalu jauh. Itu biasanya terjadi abival buckling yang terjadi di dekat ke support yang ada di depannya. Bisa juga terjadi semisal gaya yang di depannya atau mungkin beberapa titik pengujian di depan dan juga di titik yang ada di belakangnya itu sama-sama kuat. Nah, tapi ada terjadi water hammer atau mungkin beberapa titik perbedaan tekanan sehingga ada aliran yang kembali. Aliran kembali ini biasanya juga menyebabkan abival buckling juga. Nah, jadi walaupun secara keseluruhan pipa masih aman beroperasi ya dengan perhitungan seperti tadi, namun dibutuhkan mitigasi lebih lanjut untuk KP yang memiliki safety faktornya kurang dari 1,2 kayak gitu. Nah, sedangkan ada juga nih hasil perhitungan buckling dengan kolom Euler dengan rumus yang sudah digunakan atau mungkin sudah dijelaskan nanti tadi. Jadi perhitungannya seperti ini. Jadi masing-masing kolom Eulernya dengan L 100 meter, 150 meter, dan juga 200 meter itu seperti apa jari-jari girasi pipa, slenderness ratio, beban kritis Euler pipa, dan juga tegangan kritis Euler pipa. Yang terpenting adalah ini, beban kritis dan juga tegangan kritis Euler. Nah, karena apa? Pada perhitungan ini digunakan untuk menyimpulkan gaya aksial ini apakah memang benar-benar kuat gitu di akhir. Nah, pada saat temperatur operasi apabila panjang segmen itu 100 meter, maka pipa tidak mengalami beban yang lebih besar daripada kemampuan pipa itu sendiri atau beban kritis pipa seperti itu. Nah, di sini digunakan juga pemodelan software AutoPEP seperti apa. Agar apa? Pada AutoPEP ini ada pembagian segmen sehingga kita bisa menghitung restraint force pipanya berapa,
nilai stress ratio pipa berapa, sehingga kita nanti bisa bandingkan apakah perhitungan manual itu validasinya berapa persen gitu. Nah, yang pertama pada upstress itu validasinya ternyata 0,003% selisihnya. Jadi memang pemodelan software ini defleksi maksimum yang terjadi pada node A07 itu arah vertikal sebesar 0,23 mm saat kondisi operasi yang disebabkan oleh tegangan longitudinal akibat thermal. Nah, hasil defleksinya seperti ini bentukan pipanya. Nah, setelah semuanya sudah dibandingkan, gaya sudah ditemukan, stres ditemukan, dan juga analisis dengan software juga ditemukan, kita baru menghitung peluang kegagalannya seperti apa. Nah, analisis peluang kegagalannya itu memang sudah kita cari acuannya di awal tadi, yang ada gaya friksi tanah berapa, beban kritis pipa berapa, dan juga ada beberapa hal bagian yang kita bisa nanti buktikan dengan beberapa standar yang berbeda dari API RPA 581 dan juga ASME P318, yaitu DNV. Nah, DNV ini mengatur secara lebih rinci teknis yang ada perhitungan di menekan kegagalan level buckling itu seperti apa ya. Nah, yang pertama pada yang itu akibat gaya downward force terhadap gaya uplift resistance. Lalu ada juga akibat gaya aksial efektif terhadap beban kritis Euler, dan juga yang terakhir kita lakukan simulasi Monte Carlo. Simulasi Monte Carlo ini yang kita acak adalah variabel H, T, dan juga L. H itu merupakan kedalaman tanah, T itu temperatur, L-nya pipeline. Nah, bagaimana mas parameter statistiknya? Jadi gini, data-data yang kita ambil dari di lapangan terkait kedalaman tanah, temperatur, dan juga pipeline itu kita simulasikan di Minitab. Apakah ini lebih mendekati ke distribusi apa? Log normal, normal, eksponensialkah, atau variabel, atau memang tidak bisa disebutkan distribusinya. Nah, ternyata kita kita analisis itu lebih mendekati ke distribusi normal, dan masing-masing variabel acak kemudian dirata-rata dan hasilnya dikurangi dengan variabel acak sesuai mode kegagalannya, seperti itu. Nah, pada MK1 atau akibat probabilitas downward required force terhadap total downward force, itu annual POF-nya itu 5,06 kali 10 pangkat min 5. Jadi POF ini ditemukan dari gini, semisal mode kegagalan 1, maka downward required force dikurangi total downward force-nya, seperti itu. Jadi simulasinya itu masing-masing sampai 10.000 ya, 11.000, tapi dihitungnya itu setiap 1.000, 2.000 sampai 10.000 itu berapa. Nah, ini merupakan grafik kestabilan hasil simulasi Monte Carlo di MK1. Kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kestabilan peluang kegagalan pada saat simulasi mencapai 10.000 data. Jadi setelah mendapat nilai kestabilan, nilai POF atau probability of failure, akan dilakukan juga penentuan terhadap matriks risikonya dari situ. Oke. Nah, kita bisa lihat juga di sini bahwa di sini kesimpulannya mode kegagalan kedua atau MK2 kita bisa lakukan juga dengan cara yang sama, dengan metode yang sama. Nah, kita juga sampai 10.000 juga di sini. Annual PF-nya lebih kecil, yaitu lebih besar, yaitu 4,92 kali 10 pangkat min 4. Nah, setelah kita tahu annual PF-nya, baru kita cari kategori PF-nya seperti apa. Nah, ini yang saya maksudkan. Jadi kategori PF di sini saya ambilnya dari DNV, karena dari API RP 581 itu memang kurang menjelaskan seperti itu. Untuk menentukan kategori konsekuensi menggunakan metode semi kuantitatif RWI, kategori yang diambil dalam tugas akhir ini atau simulasi ini adalah human fatalities, environment, dan juga kondisi properti yang mengacu dari besarnya UC dari displacement stress expansion ratio, seperti itu. Nah, ini merupakan kategori probability of failure-nya dari DNV.
Nah, ini untuk khusus kualitatif, parameter kualitatif dan juga kuantitatif ya. Nah, sedangkan ini untuk area konsekuensi dari human fatalities-nya. A, B, C, D, E dibagi 5, dari insignificant sampai multiple fatalities. Baru ke environment, massive effect dan juga insignificant, dan juga konsekuensi property, no damage sampai ke extensive damage. Nah, yang pertama terkait A1 atau perhitungan tingkat resiko human fatalities, yaitu bagaimana pembangunan pipeline ini berisiko terhadap orang yang ada di sekitarnya atau memanusiakan manusia yang ada di sekitarnya atau pekerja. Jadi untuk kategori konsekuensi terhadap human fatalities ini diperoleh dari minor injury atau B. Untuk kategori probability diambil dari annual POF yang terdapat pada tabel tadi, itu dapat berapa. Nah, untuk kategori 2 itu nilai 4,92 kali 10 pangkat min 4 untuk mudah kegagalan 1 dan 5,6 kali 10 pangkat min 5 itu mudah kegagalan 2. Nah, setelah kita cari tahu di sini, kita bisa simpulkan human fatalities-nya berada pada angka 2B itu atau very low. Untuk environment-nya itu kita pertama ambil dari komposisi gas yang ada di fluida dalam pipa atau yang kita alirkan ke pipa, dimana ini merupakan acid gas dan juga crude oil yang berbeda-beda. Ini merupakan Sprapto dari 2007. Jadi ada perbedaan kandungan yang ada di sini sesuai dengan lokasi yang ada. Nah, karena lokasinya di Papua, H2S-nya itu lebih tinggi daripada di wilayah lain. Namun kandungan karbonnya lebih tengah-tengah lah daripada daerah Kangean dan juga Kepulauan Riau. Pada tabel ini kandungan CO2 nya lebih tinggi ya, ada pertimbangan, dan juga H2S nya juga tinggi. Jadi kegagalannya atau hingga mengakibatkan leakage atau kebocoran berdasarkan komponen gas yang mengalir dalam pipa berpotensi mencemari lingkungan sekitarnya, seperti itu. Jadi karena ini menempati kategori medium, paling minimal medium, jadi tingkat resiko kategori medium, penjelasan ini juga bisa kita kategorikan ini masuk ke tipe C seperti ini, tapi tetap di 2C jadi atau low seperti itu. Nah, perhitungan yang selanjutnya terhadap properti. Jadi terhadap properti ini menunjukkan dari SR-nya. Nah, SR-nya semakin besar maka juga semakin besar. Pada kategori ini pada 2B atau very low juga. Jadi pada A3 dan juga A1 itu sama, very low. Sedangkan yang kedua untuk environment itu 2C atau low. Resumenya seperti ini. Nah, menurut RBI atau API RBI 581, untuk penentuan inspeksinya kita bisa nanti terapkan dengan nilai mekanisme kegagalan sesuai mekanisme nilai kegagalan yang ada. Nah, melihat tabel itu tadi didapatkan rentang waktu interval inspeksi titik kritis yang sesuai di NVRP F116 itu rentang waktunya seperti ini, 8 tahun semuanya, dan juga pakai intelligent peak. Jadi intelligent peak atau geopeak ini merupakan metode yang dipakai untuk menginspeksi pipa di bagian dalam. Jadi peaknya dialirkan di bagian dalam pada kondisi pipa yang berupa subsea buried pipeline. Nantinya saran saya metodenya yang digunakan untuk intelligent peaknya itu dibagi masing-masing segmen per 1 km, 1 sampai 2 km. Nah, agar nanti untuk lebih rinci dalam penentuan titik kritis dari masing-masing KP. Nah, inspeksi ini juga melibatkan banyak masa juga, namun ini lebih efektif bagi perusahaan. Waktu inspeksi yang dapat digunakan apabila pada pipa yang mengalami alveolar buckling sudah diberikan sistem mitigasi berupa timbunan tanah pemberat atau rock dumping di atasnya. Jadi setelah kita mengetahui kira-kira bagian mana saja sih yang akan mengalami alveolar buckling, kita akan langsung melakukan inspeksi dan juga mitigasi seperti
penimbunan tanah, penambahan batu di atasnya, atau mungkin penambahan support yang ada di bawahnya. Jadi kita masuk ke mitigasi. Apa sih mas, daerah mana yang perlu dimitigasi? Nah, kita sesuaikan dengan perhitungan yang ada sesuai titik kritis. Jadi titik kritis yang pada tegas akhir ini adalah KP 0 sampai 0,2, 7,3 sampai 7,4, 8, 8,5, 8,9, 9,3 sampai 10. Nah, itu. Nah, jadi ada dari simulasi ini didapatkan bahwa penentuan consequence atau hasil metrik risiko ini ternyata hampir aman saja, maksimal pada kategori low. Namun tetap harus berhati-hati bagi perusahaan untuk tetap melakukan mitigasi dari perhitungan yang ada di upheaval buckling, karena upheaval buckling ini benar-benar dapat membahayakan perusahaan apabila jika dibiarkan lebih dari umur kategori pipa atau mungkin corrosion rate-nya dan lain sebagainya. Itu maksimal di sini adalah dapat melebihi interval waktu inspeksi, maka dapat dipastikan pipa itu akan gagal beroperasi, seperti bocor, pecah, crack ataupun meledak seperti itu. Nah, terima kasih dari saya. Kalau mungkin ada pertanyaan silakan di kolom komentar. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.